Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya di hari ini? Semoga saat kalian nonton video ini dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke, di hari ini saya akan sharing tentang sebuah video yang berjudul Strategi Bisnis Digital. Jadi, saya ingin teman-teman membayangkan kalian menjadi CEO dari Matahari Department Store. Jadi, Matahari Department Store ini kan sudah berdiri dari tahun 72 ya. Dan saya akan mengajak kalian itu berada di tahun 2012. Kenapa 2012? Karena tahun ini tuh sebetulnya tahun di mana marketplace itu tumbuh menjamur. Jadi era 12, 12, 12 itu munculnya banyak banget menjamur di tahun 2012. Sebetulnya sih internet masuk di tahun 2000-an ya. Cuma perkembangan-perkembangan kemarinnya hingga kemudian mempengaruhi industri di tahun 2012. Nah, eh, saat teman-teman berada di tahun 2012, berarti bisnis kalian sudah berjalan 40 tahun di konvensional. Kita lihat bagaimana Matahari begitu keren di mall-mall hampir di seluruh kota yang memiliki mall ada mataharinya. Dan belanja baju di Matahari adalah hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terutama di momen-momen spesial ya. Nah, di tahun 2012 ini, teman-teman dihadapkan nih, apakah kalian harus mempertahankan pola bisnis lama di media konvensional, toh pembelinya juga masih ada kok. Atau teman-teman pelan-pelan mulai merambah ke digital. Kita lihat dulu ya. Nah, yang pertama, kita lihat kanan kiri dulu nih. Apa yang dilakukan oleh kompetitor? Nah, kalau kita lihat di sini kan sebetulnya kompetitor yang Matahari kayak Ramayana gitu ya, dia masih di konvensional. Tapi justru kompetitor-kompetitor yang lebih muda, distro Uncle 347, terus Ova Research, atau yang dari Jogja ada Starcross, mereka sudah mulai buka toko di marketplace kompetitor. Nah, kemudian kita sebelum kita masuk ke bagaimana sih strategi bisnis digital yang baik, pertimbangannya apa dan seharusnya seperti apa, kita definisikan dulu nih, sebenarnya strategi itu apa sih? Jadi strategi itu adalah proses penetapan tujuan-tujuan di tiap tahapan yang akan berujung pada tujuan jangka panjang, di mana dalam pencapaian tujuan ini kita harus mengalokasikan resource atau sumber daya yang kita miliki di bisnis kita, termasuk sumber daya aset, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan juga operation, strategi operasional kita. Nah, untuk menjadi kompetitif dengan bisnis digital, lalu bagaimana strategi digital yang harus kita terapkan? Nah, ini ya. Jadi, kalau dari ada quotes di saya presentasi ini, sebetulnya itu bukan apakah bisnis digital itu perlu atau tidak ya, tapi ini adalah mutlak perlu. Cuma pertanyaannya adalah gimana caranya menerapkan bisnis digital di bisnis teman-teman, apalagi kalau teman-teman handle Matahari yang sudah 40 tahun mapan di media konvensional, di penjualan konvensional, toko gitu ya. Nah, ini kita coba pertimbangkan dulu apa sih yang terjadi di tahun 2012 di era marketplace saat tidak ada saat kalian tidak menerapkan bisnis digital. Ini yang pertama. Peluang keuntungan yang didapat dari pasar digital itu nggak kalian dapatkan. Yang kedua, pengalaman target audience, pengalaman yang dimiliki oleh konsumen, konsumen pengalaman digital di Matahari nggak bakal ada. Jadi gampangannya gini nih, saat mereka lagi rebahan gitu ya, besok Lebaran, nggak selalu nih, seminggu lagi Lebaran, mereka lagi rebahan di malam hari sebelum tidur, iseng buka Shopee atau buka Tokopedia, scroll 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 belanja deh. Sementara Matahari itu hanya membuka layanannya di jam kerja, jam 10 pagi hingga 10 malam misalnya. Nah, di sini experience untuk belanja di malam hari atau lagi apa namanya
lagi di perjalanan, lagi di angkot gitu ya, menuju ke kampus, atau lagi diboncengin pacar menuju ke kampus, sambil scroll-scroll, nggak mungkin orang bisa belanja sambil berangkat ke kampus di matahari. Tapi pengalaman ini mungkin ada saat tokonya teman-teman itu punya toko di marketplace. Nah, kemudian kelemahan yang kedua ada di bidang operation. Jadi proses pembelian atau pembelian barang gitu ya dari supplier itu secara digital nggak bisa dilakukan lagi saat teman-teman tidak menerapkan bisnis digital. Yang ketiga adalah kompetitor. Jadi tadi ya, pengalaman atau layanan-layanan digital yang diberikan oleh kompetitor itu kalian nggak punya. Dan saat kan sebenarnya ini tinggal masalah pangsa pasar ya. Pangsa pasar konvensional ada, pangsa pasar digital juga ada. Sama-sama aja secara anak muda, kalau kita lihat perkembangan 2012 sampai 2023 sekarang, itu ceruk pasarnya makin besar nih, yang digital savvy atau yang mereka tuh nyaman dengan digital. Nah, kalau udah kayak gini, di tahun 2022 baru startup bisnis digital, ini sudah berat karena kompetitor kita dari 10 tahun yang lalu, mereka sudah mulai bangun brand, bangun teknologi, dan mengkomunikasikan ini ke konsumennya. Nah, jadi ini adalah pertimbangan juga nih saat kompetitor sudah banyak yang pakai, sebaiknya gunakan karena di sana ada peluang untuk mendapatkan profit. Nah, sekarang di sini saat teman-teman memutuskan kemudian untuk menetapkan atau untuk menggunakan bisnis atau strategi bisnis digital, nah jangan separuh-separuh, harus difahami dulu secara utuh gitu ya, bisnis digital itu tuh seperti apa, dan kemudian bagaimana bisnis kalian bisa bisa menyerap itu. Jadi yang pertama, saat bisnis digitalnya tidak didefinisikan dengan baik, maka teknologi digital yang diterapkan di aset, sumber daya manusia, keuangan, atau di operation, nggak akan nyambung. Di sini, apa namanya, pertama biayanya jadi tinggi karena setiap divisi, setiap sumber daya itu membangun sistemnya sendiri-sendiri. Yang kedua, saat apa sih tujuan dari penerapan bisnis digital tidak didefinisikan dengan baik, ini juga akan menjadi masalah nih. Sebab saat tujuannya nggak di-set dengan baik atau dengan jelas mau ngapain gitu ya, itu nanti balik lagi nih, result yang mensupport tujuan ini itu tidak akan terintegrasi dengan baik. Nah, ini nih, ini kuncinya. Jadi saat penerapan teknologi tidak terintegrasi, nggak nyambung satu sama yang lain, atau tidak bisa diterapkan sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan bisnis kalian, maka jadi boros, jadi sangat mahal. Dan ini kelemahan dari bisnis yang menerapkan bisnis digital, tapi mereka tidak mendefinisikan sebetulnya mereka itu mau ngapain di bisnis digital. Nah, sekarang kita mulai masuk ke e-commerce sebagai wujud paling real dari bisnis digital. Sebenarnya e-commerce itu bisa kita pahami sebagai strategi, channel strategi ya, strategi saluran. Saluran ini yang menghubungkan antara brand dengan target audience secara digital. Jadi kalau dulu tuh brand ketemu sama target audience di resort lagi, di counter atau di apa namanya, di toko. Nah, kalau sekarang ada e-commerce yang bisa menjadi saluran untuk bertemunya brand dengan target audience. Jadi, langkah pertama, teman-teman harus menentukan mitra dengan jelas. Sebetulnya mitra ini tuh sudah kita diskusikan di kelas ya. Jadi, dulu saya pernah muter sambil nanya gitu, kalau kalian punya bisnis mau dijual lewat website atau pakai marketplace. Ada pertimbangannya masing-masing dan ini menarik karena kalau di diskusi kita rata-rata teman-teman saat kalian memutuskan brandnya itu premium, ingin berjualan dengan cara yang eksklusif, kalian pilih website. Tapi saat kalian punya brand yang so-so lah, yang apa namanya banyak kompetitornya, yang populer,
dan ingin masuk ke cara-cara bisnis yang populer, itu pakai marketplace. Yang kedua, teman-teman juga harus fokus pada layanan yang diberikan. Kalian harus ngerti juga nih, perilaku konsumen di digital seperti apa. Maka layanan yang harus kalian berikan itu harus mempermudah mereka dalam membeli produk teman-teman. Berikutnya ada manfaat dan juga produk. Nah, manfaat, kemudahan, serta jenis-jenis produk yang ditawarkan secara digital, komunikasikan ke target audience. Karena ini yang akan dijadikan alasan bagi target audience untuk mencoba berbelanja di tempat teman-teman. Berikutnya, kita coba dengan bisnis digital mengkonversi dari target audience yang sudah loyal pada kompetitor ke kita. Nah, di sini kalau teman-teman jadi CEO-nya Matahari, kalian lihat kompetitor kalian Ramayana itu di digitalnya belum terlalu bagus. Sikat aja. Jadi bagaimana kalian berikan kemudahan, kan belanja di Matahari ini tuh ada brand yang nggak bisa dikalahkan sama brand-brand baru ya. 40 tahun di media konvensional, toko, orang udah tahu bagaimana kredibilitas Matahari, dan sekarang bisa belanja di malam hari, atau sekarang bisa belanja sambil kuliah. Saya kuliah online, sambil kuliah di kelas, kalian bisa belanja di Matahari. Menyenangkan, bukan? Nah, ini ada akuisisi. Kita mencoba mengakuisisi target audience yang loyal kepada kompetitor, biasa beli di Ramayana, biasa beli di distro, ditarik ke Matahari. Dan ini juga kita coba untuk retensi dan konversi. Retensi itu berarti kita bikin target audience kita itu mengakses semua channel digital yang kita buat untuk mempermudah mereka mengakses barang dan mengkonversi pengalaman digital ini ke pembelian. Jadi nanti di akhir akan ada bagaimana sih KPI dalam mengukur efektivitas bisnis digital, yaitu dari jumlah presentasi penjualan yang dihasilkan dari e-commerce. Nah, kemudian setelah teman-teman tadi kita bentuk real dari bisnis digital dari e-commerce. Yang kedua, bentuk realnya dari sisi internal perusahaan adalah buying strategi, di mana operation pengadaan barang itu dilakukan secara digital, dan di sini meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas. Nah, apa sih bedanya efektivitas dan efisiensi? Jika efisiensi itu do the right thing, lakukan hal yang benar. Dan efektif adalah do the thing right. Jadi tahapan-tahapan yang sudah kalian lakukan, kerjakan dengan benar. Jadi efektif. Nah, ini ya. Nah, kemudian jangan lupa terapkan juga KPI dari buying strategi yang sudah kalian aplikasikan di media digital. Dan ini akan meningkatkan kualitas, dan yang menariknya, operasional dari toko teman-teman itu akan berjalan secara otomatis. Ya, karena saat dilakukan dengan digital berarti sudah ada sistem barcode apa segala macam gitu ya, barcode yang memberikan informasi ke supplier bahwa barang-barang ini udah mulai habis nih, saatnya kamu nyetok. Nah, jadi biasanya supplier yang sudah punya teknologi digital akan bertemu dengan brand-brand yang digital juga. Nah, sekarang nih, untuk menerapkan bisnis digital, kita perlu beberapa analisis. Yang pertama, analisis sumber daya yang kita miliki. Terutama fokus kita ketiga ini. Sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya teknologi. Kita udah sampai di fase mana sih? Sudah siap atau belum nih sumber daya manusia kita? Keuangan kita untuk investasi di digital udah siap atau belum? Atau kesiapan kita ada berapa juta atau berapa M gitu ya? Dan kemudian, teknologi yang sudah kita terapkan, itu apa saja dan apa yang kita butuhkan. Setelah itu, teman-teman bikin roadmap. Tahapan per fase nih. Setahun pertama mau ngapain, tahun kedua mau ngapain, tahun ketiga mau ngapain, dan tujuan jangka panjangnya ini apa nih. Berikutnya, kita coba cek kompetitor analysis. Jadi analisa kompetitor. Kita lihat layanan digital apa sih yang sudah diberikan kompetitor ke target audience kita. Berikutnya ada demand analysis. Kalau ini ada
analisa kebutuhan atau permintaan dari target audience kita. Mereka itu tuh butuhnya apa, pengennya apa tentang produk kita. Atau mereka itu tuh sekarang pengennya belanja yang kayak gimana sih? Belanja yang seperti apa sih caranya? Nah, itu yang harus dianalisa terus. Agar kita bisa tahu nih, bagaimana channel yang oke, yang pas, yang nyaman bagi target audience kita untuk dikonversi ke pembelian. Nah, skill ini itu akan banyak diterapkan di pengelolaan aset yang nantinya akan menghasilkan value. Nah, sekarang kita mulai masuk strategi bisnis digital yang pertama, yaitu teknologi. Jadi, teknologi ya, bisnis digital punya ketergantungan besar terhadap teknologi ya. Dan sekarang teman-teman coba petakan dari sumber daya yang kalian miliki, itu butuh teknologi yang seperti apa sih di situ. Untuk, ya tadi sih, kalau operation kita bikin tujuannya jadi otomatis nih. Yang kedua, ada strategi di brand, yaitu menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan target audience di digital. Berikutnya, yang ketiga adalah menghasilkan keuntungan dari pangsa pasar digital ini. Dan terakhir, kita bikin strategi bagaimana nih mengkonversi pengalaman digital ke pembelian. Nah, di sini membutuhkan manajemen skill. Kemudian, ABC strategi yang kelima adalah knowledge skill. Bagaimana kita memiliki pengetahuan, keahlian yang diaplikasikan ke sumber daya manusia kita, agar mereka bisa mengelola aset, mengelola operasional dengan cara digitalisasi. Dan yang keenam, ini ada sumber daya ya. Jadi aset, human, finance, teknologi, sama operation itu harus diintegrasikan untuk mencapai tujuan dalam menyasar pangsa pasar digital dengan cara yang digital juga. Nah, nilai saat kita menerapkan bisnis digital, maka akan ada value added yang diterima oleh target audience kita. Ya tadi, value added-nya adalah kita bisa besok Lebaran gitu ya, malamnya tuh belanja bisa nih. Dan secara otomatis data karena operasi yang udah auto akan dilempar ke supplier, supplier kemudian mengirimkan barangnya lewat GoSend misalnya di satu kota yang sama, itu dikirim besok pagi sebelum sholat Id. Terus kemudian mengurangi biaya. Ya kalau di sini hal sederhana aja yang kita lihat, channel atau saluran yang menghubungkan antara target audience dengan brand. Saat digital, teman-teman hanya perlu membuka toko di Shopee atau Tokopedia atau Lazada, atau kalian bikin web sendiri. Kalian bandingkan biayanya dengan kalian men-set up sebuah toko di mall. Biayanya jauh lebih murah. Terus kemudian risk management. Ya di sini seperti tadi ya, saat tidak terdefinisikan dengan baik, bisnis digital pun akan membuat bisnis kalian tambah boros. Makanya saat menentukan, oke, kita mau digital nih, coba dikelola dulu risiko-risikonya apa-apa saja. Makanya definisikanlah dengan baik. Terus kemudian kita memberikan realitas baru ke target audience kita. Matahari bisa diakses kapan saja, dari mana saja. Kan? Oke, setelah penerapan bisnis digital, saatnya teman-teman mengevaluasinya juga dengan balance scorecard. Yang pertama, kita analisa berdasarkan kekhawatiran dari customer kita, customer concern. Kemudian kita bikin internal measurement. Jadi pengukuran-pengukuran internal kayak tadi ya, efektivitas, efisiensi di bidang operation. Kalau digital itu KPI-nya seperti apa. Terus nanti ada penjualan, KPI-nya gimana. Terus kemudian balance scorecard yang ketiga adalah finance. Kita cek dari sistem manajemen
keuangan kita, setiap rupiah ini yang dikeluarkan untuk investasi digital dan dihasilkan dari dari e-commerce itu seberapa besar sih? Kita bisa pantau dari situ. Dan yang keempat adalah roadmap. Tujuan-tujuan yang sudah kita tetapkan, udah sampai tujuannya nggak sih? Misalnya ini tahun pertama. Nah, Pak, tahun pertama semua bisnisnya masih konvensional, operasionalnya, tapi secara internal sudah mulai diterapkan manajemen bisnis digital. Tahun kedua itu kita mulai buat e-commerce, kemudian udah menjual secara digital. Nah ini tahun pertama udah tercapai atau belum nih? Kemudian kalau udah tercapai masuk ke tahun kedua. Kalau belum tercapai di tahun pertama, apa yang dilakukan secara cepat agar tahun kedua tetap sesuai on schedule? Nah, ya perlu ada visi dan misi. Terus dalam penentuan tujuan, kita tujuan di digital ya, itu sebaiknya smart. Ada tutupan lagi. Ini dia. Smart itu ada spesifik, jadi tujuan-tujuan itu harus ditetapkan secara spesifik. Measurable dapat terukur, ada KPI. Action, langkah aksinya seperti apa nih? Terus kemudian relevan dengan kebutuhan dan keinginan target audience. Dan terakhir ada time concern. Deadline atau tahap-tahapan itu kapan nih waktunya nih? Dan pastikan tercapai. Nah yang terakhir, ada Key Performance Index dari digital selling itu biasanya dihitung dari persentase seluruh pendapatan. Jadi dari seluruh pendapatan yang teman-teman miliki dari Matahari, itu berapa persen nih yang muncul di digital, dari digital. Baik teman-teman, sekian video dari saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.